Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat menjalani ibadah puasa dengan maksimal. Karena kesempatnya kita menjalankan ibadah puasa adalah salah satu rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hari ini tidak sampai umurnya pada Ramadan ini karena setahun pandemi yang telah berlalu. Maka hari ini kita mulai bisa merasakan Ramadan kembali adalah anugerah yang paling indah, harus disyukuri, ibadah dengan betul-betul maksimalkan, jangan mengawali Ramadan dengan aktivitas yang sia-sia, perbanyak ibadah dan semacamnya. Salawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Perang Badar dan apa sih hikmah yang bisa diambil dari sejarah Perang Badar ini. Pertama, perlu diketahui bahwa Perang Badar ini identik dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ketika Perang Badar dilakukan oleh Rasulullah, bukan Rasul sendiri yang memulai Perang Badar, tapi Rasul ini perang secara defensif karena Rasulullah diserang ketika sedang berada di Madinah, maka tanpa bisa dihindarkan perang itu terjadi. Perang Badar itu terjadi pada hari pertama bulan Ramadan. Anda bayangkan ya teman-teman, hari pertama bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu perang, sesuatu yang aktivitas yang berat, bukan kayak kita kan. Kita hari pertama Ramadan tidur-tiduran, malas-malesan, ngantuk-ngantukan, main game dan semacamnya. Sejarah telah menceritakan bahwa Ramadan ini, hari pertama bulan Ramadan bukan momennya kita untuk malas-malasan, tapi justru sebaliknya. Hari pertama Ramadan kita langsung bergerak aktif untuk memulai aktivitas yang baru dan yang berat. Itu poin pertama, bahwa poin penting dari Perang Badar adalah bahwa Perang Badar ini adalah perang hari pertama Rasulullah berpuasa dan juga sekaligus perang ketika perintah tentang puasa turun. Itulah pentingnya Ramadan ya bagi kita, memotivasi bahwa hari pertama Ramadan, apalagi di hari-hari selanjutnya, kita tidak boleh lagi bermalas-malasan, tidak boleh lagi rebahan kalau kata orang sekarang. Kita harus bersemangat menjalankan aktivitas apapun gitu. Karena hari ini kan tidak ada jihad, tidak ada peperangan lagi, maka jihadnya kita adalah bisa menuntut ilmu, bisa menyampaikan kebaikan pada orang lain, melakukan bakti sosial dan semacamnya. Itulah jihad perang, perang yang bisa kita lakukan sekarang. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari Perang Badar adalah bahwa Perang Badar itu ada di kondisi ketika umat muslim sedang kalah dari sisi jumlah. Riwayat menyebutkan bahwa pasukan kaum muslimin hanya sekitar 314 sampai 317, sedangkan pasukan musuh kaum kafir Quraisy itu ada di angka 1300 sampai 1400. Perbandingannya 1:3. Di surat Al-Anfal bahkan disebut seolah-olah orang muslim itu menyerahkan nyawanya kepada mereka. Tapi lihat apa yang terjadi ketika Perang Badar. Pasukan malaikat turun menolong peperangan Rasulullah yang ketika itu hampir kalah. Ini poin penting, bahwa meskipun kita ada dalam kondisi kalah jumlah, mungkin kita ada perasaan, kayaknya kita nggak bisa nih melakukan ini, kayaknya kita susah nih melakukan ini, pesimis. Misalkan mau masuk perguruan tinggi negeri, kayaknya susah deh saya mau masuk ITB, mau masuk Unpad, mau masuk UPI, kayaknya susah deh saya. Nah, tapi hikmah yang bisa diambil dari Perang Badar membuktikan bahwa ketika kita dalam kondisi lemah, tetapi asalkan kita tetap berpegang teguh pada ketakwaan dan keimanan, maka yakinlah suatu saat pertolongan Allah akan turun. Maka teman-teman semua jangan menyalahgunakan, salah memaknai Perang Badar gitu. Teman-teman misalkan lagi belajar ujian nasional atau misalkan ujian sekolah, terinspirasi dari Perang Badar, ada Perang Badar juga, Rasulullah waktu itu cuman pasukan 300 tapi bisa melawan pasukan yang 1200 berkat pertolongan Allah. Terus teman-teman waktu ujian belajarnya, saya cuma belajar 3 bab, padahal yang diujikan 12 bab, 8 bab, 9 bab, nanti ada pertolongan Allah lah. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi ikhtiarnya maksimal dulu, belajarnya maksimal dulu, supaya nanti musuhnya bisa ditaklukkan. Kalau konteksnya sekarang ujian, belajarnya maksimal dulu, nanti musuhnya taklukkan. Kalau konteksnya jodoh, enggak ya, jodoh jangan dulu ya teman-teman. Itu poin kedua, bahwa meskipun kalah jumlah, Rasulullah dibantu
oleh pertolongan Allah langsung lewat malaikat. Di riwayat bahkan disebut malaikat Jibril turun langsung sampai bawa kuda. Bahkan di satu riwayat ada disebut ketika para sahabat hampir terbunuh, tiba-tiba musuh yang ingin membunuhnya tuh sudah terbunuh duluan gitu, tanpa ada yang tahu siapa yang ngebunuh gitu. Dari hal-hal yang gaib ya, malaikat itulah yang turun menolong. Itu poin kedua, kita memaknai ada apa sih hikmah yang bisa diambil dari perang Badar. Yang ketiga, perang Badar itu adalah simbolisasi pertemuan antara kebaikan dan keburukan. Bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, pasti akan selalu diiringi dengan godaan-godaan, ujian-ujian dari keburukan. Contoh, misalkan ya, kita di Ramadan tuh udah ada perasaan, ya Allah saya hidup kok gini amat, udah nggak jelas kehidupan tuh, sehari-hari melakukan hal yang sia-sia, bahkan cenderung maksiat. Terus kita udah pengen ada perasaan berubah, pengen ada perasaan hijrah. Ya Allah saya pengen hijrah. Udah perasaan itu udah muncul. Ternyata mulailah kita sholat ke masjid 5 waktu, mulai kita sholat duha, sholat tahajud, rutin baca Quran. Tiba-tiba ada teman yang komentarin, mau kemana Pak Haji? Nah itu kan ujian-ujian, celentukan-celentukan yang bikin hati kadang bergetar gitu. Atau misalkan kita udah mau berhijab, yang akhwat ya, udah pakai berhijab atau hijabnya dipanjangin jadi syar'i, tiba-tiba ada yang ngatain, mau kemana hijabnya panjang amat, mau ngepel apa gimana tuh hijab. Kadang kataan, celaan, celentukan orang, itu kan ujian. Itu bukti bahwa simbolisasi perang Badar tuh ketika kita ada dalam satu kebaikan, pasti selalu diiringi oleh keburukan, yang keburukan itu merupakan ujian, yang bahkan ujian itu mungkin berat gitu ya, sebagaimana pasukan yang 1:3 tadi gitu. Ketika kita mulai melakukan kebaikan, pasti saja ada ujian, dan ujian itu dilakukan oleh Allah, ujian itu diujikan oleh Allah untuk membuktikan seberapa serius kita untuk berubah. Contoh lain, misalkan kita udah mau putus nih sama pacarnya, saya ngerasa nih punya pasangan tuh jadi belajar jadi nggak fokus, malam bukannya belajar malah chatting-chattingan, malah telepon-teleponan, malah video callan, weekend bukannya cari pengajian malah kencan jalan ke bioskop. Udah ada perasaan, ya Allah saya ini pengen putus nih. Tiba-tiba ada aja teman yang bilang, ya masa kamu hubungan 6 tahun mau sirna begitu saja? Ya bisalah sambil ngaji sambil pacaran juga nggak apa-apa. Nah, kan ada omongan lagi gitu. Setiap kita mau memulai kebaikan, pasti saja ada keburukan yang menguji kita gitu. Dan itulah ujian, apakah kita bisa lulus dari ujian itu ataukah tidak. Atau misalkan sebaliknya, ketika kita mau melakukan keburukan, pasti saja ada kode dari Allah untuk mencegah kita tidak melakukan keburukan itu. Contoh misalkan kita mau main HP nih ya, lagi sendiri di rumah gabut main HP, tiba-tiba buka aplikasi TikTok gitu ya, tiba-tiba ada misalkan orang yang bergoyang-goyang gitu ya, laki-laki lah cewek bergoyang, terus kita tertarik gitu. Nah itu kan keburukan yang datang perlahan. Pasti ada saatnya kebaikan itu datang gitu. Kebaikan itu Allah ngasih kode supaya kita berhenti. Contoh kita lagi nonton yang tadi ya, video tidak senonoh, tiba-tiba pengajian masjid dekat rumah, melanjutkan sholawat, itu tuh kode dari Allah supaya kita berhenti. Bukankah seringkali kita dipertemukan dengan momen seperti itu, ketika kita sudah sedang atau akan melakukan keburukan, tiba-tiba ada satu kode yang menyuruh kita untuk berhenti. Sayangnya kita kadang jarang peka sama kode yang Allah kasih gitu ya. Lebih sering peka sama kode dari gebetan kan kita ketimbang kode dari Allah gitu. Bangun 2:30, terbangun secara tidak sengaja, bukannya tahajud, itu kode dari Allah. Tapi kalau misalkan 2:30 ada status dari mantan lagi galau, kita kan langsung typing, kamu kenapa, lagi ada masalah apa. Itu kan kadang pekanya kita tuh bukan untuk Allah. Atau misalkan kita lagi sendiri, lagi punya banyak masalah, udah pengen mabok misalkan, udah beli minuman tertentu atau beli obat tertentu untuk disuntikan ke dalam tubuh. Nah tiba-tiba detik pertama kita mau minum, tegukan pertama, ada orang yang datang, assalamualaikum. Itu kan kode dari Allah supaya kita berhenti gitu. Dan kadang kita nggak peka. Jadi itulah hikmah dari perang Badar ya. Pertama, bahwa kita jangan pesimis. Rasulullah pun ketika ada dalam kondisi kalah jumlah dan kalah alat peperangan dan semacamnya masih bisa optimis gitu. Makanya kita dengan segala kemampuan yang ada tetaplah optimis menjalani kehidupan, belajar, berteman, bersosial dan semacamnya gitu. Lalu juga simbolisasi bahwa perang Badar ini mempertemukan antara kebaikan dan keburukan. Maka setiap kali kita melakukan kebaikan pasti akan diuji oleh keburukan, dan harusnya kita lulus dari ujian itu, menghadapi ujian itu dengan baik gitu. Dan juga sebaliknya, kalau kita sedang melakukan keburukan, pasti ada saja cara Allah ingin menyelamatkan kita, dan kita harus peka dari
tanda-tanda Allah itu. Itulah kawan-kawan semua hikmah dari Perang Badar, perang pertamanya umat Islam di bulan Ramadan, di hari pertama Ramadan. Ini juga sekaligus jadi motivasi bahwa ketika kita di bulan Ramadan, janganlah kita bermalas-malasan, tapi harusnya sih aktivitas kita lebih ekstra dari hari-hari biasanya. Karena semakin ekstra aktivitas, semakin ekstra juga pahalanya di bulan Ramadan. Banyak-banyak tilawah, banyak-banyak ngejar pengajian, banyak-banyak beramal sosial. Yang punya harta, sedekahkan hartanya. Yang punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Yang punya tenaga, sedekahkan tenaganya. Mudah-mudahan dengan Ramadan bulan ini, yang karena kita juga tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita atau bukan, jadi tabungan pahala supaya kita bahagia di akhirat kelak. Sekian kawan-kawan semua, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.